Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ini sobat, kita akan bikin atau ulas berita yang terkait dengan Gibran dan PDIP. Ini malah ribut sendiri di antara mereka karena ya tadi indikasinya Jokowi dan keluarga sudah pindah dukungan ke tempat lain ke Prabowo Subianto, dan itu ditunjukkan dengan kedatangan Prabowo ke Solo, makan-makan, bertemu, dan tiba-tiba datang relawan Jokowi dan relawan Gibran menunjukkan dukungannya. Ya, sobat era sekalian, ada hal yang harus kita pahami. Sekarang sepertinya antara Jokowi dan PDIP plus Megawati itu sedang perang dingin menyangkut siapa yang akan di-endorse atau didukung dalam Capres 2024 nanti, pemilihan Capres. Memang Jokowi ikut dalam deklarasi Ganjar, bahkan dia sudah sampai Solo untuk persiapan Idul Fitri, tiba-tiba dipanggil ke Jakarta. Bayangkan seorang presiden bisa dipanggil ke Jakarta oleh seorang ketua umum partai politik. Dan konon ya isunya itu sempat menjengkelkan Jokowi dan ibu negara. Kok bisa presiden dipanggil-panggil seperti itu? Tetapi memang sepertinya Jokowi mengalah dan dia tunjukkan kalau dia pun rela mendukung Ganjar. Dia bawa Ganjar juga dalam pesawat kepresidenannya. Tapi rupanya setelah itu giliran Prabowo yang datang. Entah apa pembicaraannya. Tapi langkah belakangan terlihat bahwa Jokowi lebih condong ke arah Prabowo. Dan itu ditunjukkan dengan hasil musrah yang konon katanya Prabowo lah yang paling besar suaranya. Walau Jokowi akhirnya tidak mengumumkan pemenangnya. Gibran juga menunjukkan gesture yang sama, isu tetangganya, tapi wallahu alam benar atau tidak, dan sudah dibantah sesungguhnya kalau dia sudah pindah ke Gerindra. Jadi KTA-nya sudah berubah dari KTA merah ke merah yang lain, tapi merahnya Gerindra. Sobat era sekalian, dan terkait dengan pemanggilan Gibran ke PDIP, ke markas PDIP, itu ada debat, ada silang pendapat antara Gibran dengan salah seorang politisi PDIP, Deddy Sitorus. Persisnya seperti apa? Persisnya kita bacakan. Dan Megawati tidak suka kalau Gibran banyak omong. Katanya silent is golden, diam itu emas, seperti dirinya ya mungkin. Oke, coba kita bacakan dari Suara Nasional ini. Seru, Gibran bongkar kebohongan politikus PDIP. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi Gibran Rakabuming Raka, membongkar kebohongan PDIP kebohongan PDIP ya, politisi maksudnya, Deddy Sitorus yang menyebut wali kota Solo itu datang sendiri ke DPP PDIP. Ada surat tertulis yang ditujukan ke saya, tulis Gibran di akun Twitternya, Gibran_tweet menanggapi pernyataan Deddy bahwa Gibran menawarkan datang ke DPP PDIP. Gibran mengatakan dipanggil DPP PDIP. Saya dipanggil ke DPP, kata Gibran di Solo. Sementara itu dilansir dari YouTube TV One News pada Senin, politisi PDIP Deddy Sitorus mengatakan bahwa PDI tidak memanggil Gibran, tetapi hanya memberikan tawaran untuknya datang ke PDIP. Sehingga kalau anak Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa ia mendapat panggilan PDIP, Deddy menduga bahwa itu hanya gimik politik dari seorang Gibran. Yang kedua, saya tegaskan di sini karena saya dengar pembicaraan telepon itu, saya ada ketika Pak Sekjen menelpon, tidak ada dia dipanggil, dia menawarkan datang katanya. Jadi kalaupun dia kemudian di media mengatakan dia dipanggil, itu gimik politiknya mungkin untuk menjaga wibawanya, ya terserah saja, sambungnya. Selain itu, Deddy Sitorus juga mengatakan bahwa partainya akan memecat Gibran jika sampai mendukung Prabowo. Luar biasa ya. Jadi kalau memecatnya kapan? Karena kan sudah ada pernyataan relawannya mendukung Prabowo.
menurut saya tidak hanya Gibran yang harus dipecat, Jokowi juga harus dipecat. Pertanyaannya adalah berani nggak PDIP memecat Jokowi karena terindikasi mendukung Prabowo? Ini soalnya. Karena memecat Jokowi sama saja bikin perang antara Istana dan Teguh Umar, walaupun sekarang sedang dalam panas dingin juga. Tapi ya kata Megawati, silent is golden, diam itu emas. Coba kita bacakan ya. Ingatkan Gibran tidak banyak omong, Megawati silent is golden. Kompas TV ya. Jakarta, Kompas TV, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta Gibran Raka Buming, Raka kader PDIP yang menjabat Wali Kota Surakarta untuk menerapkan strategi silent is golden, diam adalah emas dalam menghadapi manuver politik. Permintaan itu dilontarkan Megawati setelah Gibran bertemu dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Megawati menjelaskan dalam menghadapi manuver tokoh-tokoh politik jelang pemilu 2024, strategi diam adalah emas. Megawati tidak ingin Gibran terlarut dalam manuver politik para tokoh politik. Apalagi menurut Megawati, politik kerap kali memunculkan pragmatisme kekuasaan. Strategi diam adalah emas ketika menghadapi berbagai manuver tokoh-tokoh politik menjelang pemilu 2024, ujar Megawati melalui akun Instagram resmi DPP PDIP. Megawati menambahkan strategi aktif progresif dalam berpolitik juga diperlukan dalam mengambil momentum. Megawati mencontohkan strategi ini dilakukan saat Kongres PDIP tahun 1993. Kala itu dirinya mengambil momentum untuk menyatakan diri sebagai ketua umum partai. Ketika Kongres PDIP tahun 1993 itu, ada strateginya yang sifatnya aktif progresif, mengambil momentum. Saya mengambil momentum mengatakan secara de facto saya adalah ketua umum partai, secara de jure belum, ujar Megawati. Sebelumnya Gibran juga telah dipanggil ke DPP PDIP untuk mengklarifikasi pertemuan dirinya dan Prabowo di Solo kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun. Adapun pertemuan Gibran dengan Prabowo terjadi di sebuah warung makan di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran mengaku hanya menjamu Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Kemarin hanya makan malam saja, kalau urusan pencapresan kan saya minggir ya, ujarnya Sabtu. Menurut putra Presiden Joko Widodo itu, dirinya ingin menjadi tuan rumah yang baik bagi tamu yang berkunjung ke kota Solo. Semuanya kami fasilitasi. Kami semua didampingi tamu-tamu yang ke Solo. Saya dampingi tidak terkecuali, bahkan Pak Anies saya dampingi, ucapnya. Sekarang kalau Anies datang lagi didampingi lagi enggak ya? Sementara itu Prabowo mengaku bahwa dirinya sengaja mampir ke Solo setelah sebelumnya berkunjung ke Semarang dan Pekalongan, Jawa Tengah. Prabowo juga mengaku bahwa pertemuan ini diinisiasi oleh dirinya. Ia juga mengaku terkesan dengan kedatangannya kali ini karena disambut dan dijamu dengan baik. Ternyata disambut seperti ini luar biasa. Ya karena saya mau mampir, tidak enak kalau tidak lapor ke Mas Wali, ujarnya. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Seorang Menteri Pertahanan berkunjung ke daerah selain Solo, yaitu Pekalongan dan daerah mana tadi, tiba-tiba merasa tidak enak kalau tidak lapor kepada Wali Kota Solo. How come? Dia adalah Minister of Defense, dia adalah seorang menteri yang jabatannya jauh di atas seorang wali kota. Dan dia juga politisi senior. Dia juga adalah ketua umum partai politik yang menguasai 78 kursi di DPR. How come ya? Kok bisa dia tiba-tiba merasa tidak enak kalau tidak mampir? Tetapi ya kalau kita menjelaskan tidak ada yang namanya makan siang gratis, ya kita paham. Prabowo pastinya ingin terus merajut tali silaturahmi atau kedekatan dengan keluarga Jokowi dalam rangka memastikan dukungan Jokowi kepada dirinya. Karena bagi Prabowo dukungan itu sangat-sangat berarti. Paling tidak menihilkan peran Jokowi sebagai presiden untuk memenangkan calon tertentu. Dan kalau untung akan dibantu. Walaupun kita tidak berharap siapapun menang dengan cara yang curang, misalnya menggerakkan fasilitas atau keuangan negara, resources negara, termasuk juga menggerakkan state apparatus, TNI, Polri, dan BIN. Tapi kalau misalnya Jokowi mengendorse
Prabowo, paling tidak kita berharap netral dia. Dia tidak menggunakan atau menggerakkan fasilitas publik untuk memenangkan Ganjar, tapi tidak juga Prabowo, sehingga yang namanya presidential election akan berlangsung secara fair, secara jurdil. Kalaupun ada kecurangan, maka kecurangan itu sifatnya tidak masif, terstruktur, tetapi ya dilakukan oleh unit-unit tertentu atau di tempat tertentu saja. Tapi kalau sudah presiden rapat di istana misalnya untuk memenangkan seseorang, itu penyalahgunaan jabatan yang luar biasa dan harusnya di-impeach kalau memang itu terjadi. Karena presiden sudah mengkhianati konstitusi. Kok bisa begitu? Ya, karena konstitusi kita mengatakan presiden itu adalah kepala kekuasaan eksekutif yang tertinggi. Karena itu dia harus menjadi ayah, bapak dari seluruh warga negara. Dan khusus untuk pemilu dikatakan harus berlangsung secara jujur dan adil. Itulah kehendak atau pesan konstitusi. Jadi kalau misalnya presiden berpihak kepada salah satu calon dengan menggerakkan fasilitas negara, maka dia telah mengkhianati negara atau mengkhianati konstitusi. Karena dia tidak berlaku, tidak mewujudkan pemilu yang jujur dan adil yang merupakan kehendak konstitusional dan kehendak bangsa ini. Begitu ya, Sobat Era sekalian, cara berpikirnya, paradigma berpikirnya. Dan itu adalah hak politik Gibran dan Jokowi untuk punya preferensi kemana. Kalau akhirnya Gibran nanti keluar dari PDIP, masuk ke Gerindra, ya itu adalah soal yang terkait dengan preferensi politik pribadinya. Tidak boleh dihalang-halangi. Bagaimana dengan jabatannya sebagai wali kota Solo? Secara etis, jabatan itu bukan dipilih oleh partai politik, tetapi dipilih oleh rakyat Solo. Sepanjang tidak ada klausul impeachment yang bisa membuat dia dimakzulkan, nggak ada masalah. Kecuali kalau dia misalnya korupsi, kemudian dia melakukan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya, maka ada klausul impeachmentnya di sana. Tapi kalau everything is okay, walaupun dia pindah haluan, itu ya pernah terjadi juga kepada Ahok kan. Dia Gerindra tapi di jabatannya dia berhenti dari Gerindra dan kemudian masuk PDIP sampai sekarang. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.